Langsung aja ya. IHSG. Mundurin dikit. Baru banget sampai rumah ini. Yuk, langsung ya. IHSG-nya gimana? IHSG-nya kena resistance saat ini dalam jangka pendek, kena resistance. Jadi mulai waspada ya. Ya, jadi kena resistance di sini udah mulai waspada profit taking untuk beberapa saham tertentu, terutama yang udah naiknya tinggi banget gitu. Nah, jadi belakangan ini tuh banyak mungkin teman-teman yang sempat mencoba ke kripto, ada yang trading gold dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi tadi aku juga sempat tuh jalan-jalan di mall, ketemu ada orang bilang dulu aku di saham gitu ya, terus sekarang aku ke kripto atau ke Bitcoin, sahamnya tak jual semua, pindah ke Bitcoin. Jika beberapa waktu dilakukan itu kemarin, ya nggak salah sih, bisa cuan gitu loh, masih bisa cuan. Tapi kalau sekarang ini dari saham pindah ke Bitcoin, untuk per hari ini aku kok bertanya-tanya gitu ya, bertanya-tanya kenapa? Ya, Bitcoin masih bisa naik, trennya masih naik, tapi sebenarnya udah posisi agak-agak tinggi. Jadi kayaknya untuk FOMO saat ini tuh kayaknya kok timingnya agak kurang cocok ya, mungkin untuk trading jangka pendek aja. Nah, kalau saham sendiri ini IHSG-nya sekarang lagi kena resistance, beberapa saham juga udah menguat lumayan ya beberapa hari terakhir. Naik 0,15% ini didorong oleh TLKM dan Bian. Nah, jadi pergerakan saham hari ini sebenarnya bukan mencerminkan saham-saham big banks atau yang market cap-nya gede. Ini didorong sama saham Bian. Bian Resources ini dia likuiditasnya kecil, jadi bid offer-nya tuh kecil, tapi dia naik terus ya, jadi naik terus kayak gitu. Jadi meskipun dia trennya naik, kita tuh nggak bisa review atau rekomend di M-Trade karena ya likuiditasnya kecil. Nah, ini aku sebut kayak kemarin tuh, jadi tidak semua saham itu kita bisa beli, mungkin bisa sih dibeli, lotnya tuh kecil-kecil aja gitu loh, tapi tidak semua saham bisa kita borong banyak atau bisa kita rekomendasikan karena likuiditasnya kecil. Mau ngomong gorengan tapi kok ya gimana, perusahaannya ya gede juga gitu loh. Ya aku bilangnya perusahaan yang likuiditas kecil aja, kira-kira kayak gitu. Nah, terus hari ini sebenarnya ada juga yang aktif naik tapi liquidity-nya tuh sebenarnya juga kecil gitu. ITMG itu Tambang Raya Megah hari ini tadi breakout kan, tapi terus jadi ekor gitu. Nah, sebenarnya kita tuh udah ngebuat sih ya ITMG ini dari beberapa hari yang lalu ya, bahkan ketika dia jatuh di 29 November. Tapi kita tidak memutuskan untuk buy. Thank you gift-nya Sanli. Kenapa? Karena bid offer-nya tuh kayak kecil-kecil banget gitu. Ntar aku kasih lihat ya. Sabar yang nanya Adi, nanti pasti aku bahas gitu ya. Yang nanya Adi aku pasti bahas. Nah, jadi ini aku mau kasih lihat kalian nih. Ini tadi sempat nih di screenshot dikit. Ini bid offernya ITMG. Lihat di Igoy teman-teman yang ada di TokTok ya, ada di YT. Lihat di Igoy, ini bid offernya ITMG ini kecil-kecil kayak gini. Nah, ini bid offer kecil-kecil. Ini kalau kayak ini mau naikin ya, mau naikin ya sebenarnya tinggal gampang sih, tinggal ngeborong di sini, ini juga kecil-kecil gitu. Mau ngeguyur lebih gampang lagi. Mau ngeguyur dia turun sampai jadi harga 27.150. Berarti ini ada berapa lot? 7, 8 tambah 5, 13. Jual aja langsung 15 lot di harga 27.150. Langsung dia kena di sini. Duing, jatuh. Atau jual aja 50 lot di harga 27.125. Langsung dia jatuh 1, 2, 3, 4, 5, 6 floor harganya. Nah, ini likuiditasnya kecil. Nah, terus aku mau kasih lihat kalian buat likuiditasnya Bian Resources. Mengapa kita enggak review Bian meskipun dia tuh breakout dan technical pattern-nya tuh trennya naik. Jadi tidak semua hanya based on technical pattern doang ya. Jadi lihat nih kayak gini. Ini di sini perhatiin mau naikin ini ya nggak sulit sih sebenarnya. Tinggal dihitung aja butuh duit berapa sih buat bisa naikin beberapa floor atau mau ngebanting beberapa floor gitu ya. Simpel banget kalau mau naikin dua floor gitu, misalkan dari 2850. Teman-teman yang ada di TokTok yang di YT boleh ke Igo untuk bisa lihat gambarnya ya. 2850 sampai 21. Ya, ini butuh berapa duit nih? Oke, gampang, hitung aja 21.000 dikali 100 kan 100 lembar, ya. Dikali berapa tuh?
134 ditambah 4, 139, 140 deh, 140 aja, 140 lot aja. Ini duitnya cuman 294 juta. Jadi kamu borong punya duit 300 juta tuh kamu bisa gerakin 1, 2, 3, 4 floor. Nah malam hari ini jarang-jarang aku bahas soal likuiditas atau bid over. Biasanya kalian pada nanya kan saham-saham yang nggak liquid itu kayak gimana. Ini contohnya kurang lebih kayak gini. Nah kalau mau ngebanting ini, mau ngeguyur ini juga gampang banget. Misal ya, aku mau bikin dia harganya, jangan aku dong. Kalau misalkan ada yang mau ngebikin harganya jatuh ke 20.300 gitu. Oke, jualannya berapa? Ini berapa lot? Hitung aja, 24 tambah 3, 27, 28, 29, 30, 35. 35 tambah 27 tambah 62, berarti 62, 63, 63, ini 66, 71, 72, 73, 83, 83 lot dikali berapa? 100 lembar kan, dikali harganya buangannya di sini kan ya, 20.300, 20 ya cukup buang 8.300 lembar atau 83 lot ya, harganya 20.300. Berarti nilainya berapa tuh? Buang sekitar 168 juta doang. Nah, bayangin kalau misalkan punya duitnya tuh ya nggak usah banyak-banyak deh, 500 juta atau 1 M aja. Dibanting ke bawah mau bikin ARB ini tuh gampang. Ya, jadi mohon maaf ya, ini bukan soal perusahaannya, tapi aku lagi ngebahas tentang harga sahamnya ya. Jadi harga sahamnya tuh apa namanya? Likuiditasnya kayak gitu. Kira-kira itu yang aku bahas. Jadi that's why itu alasan kenapa tidak semua saham naik kita bisa beli atau harus beli. Meskipun kalian secara size kalian beli sahamnya mungkin dikit kok, misal aku belinya cuma 1 lot 2 lot mungkin kayak gitu ya. Tapi resikonya gampang dibanting atau dibuang ke bawah. Kira-kira kayak gitu. Oke, terus tenang-tenang, aku tahu kalian nanyain AADI dan juga nanyain apa tadi? AADI dan AADI. Sabar, aku mau bahas beberapa saham yang lain. Nah, hari ini tuh sebenarnya aku pengen bahas tapi aku tetap bahas yang lain juga deh ya. Terus ada Big Caps TLKM. Oke, aku mau review. Tadi aku bikin story. Yang aku pasang di story itu saham TLKM. Ya, jadi disclaimer bukan lagi suruh kamu untuk beli ini juga. Di live ini nggak ada suruh beli apapun ya. Intinya buat belajar bareng-bareng aja yang di live ini. Perhatikan di sini. Ini ada resistance di 2780. Ini breakout dari 2780 ini. TLKM sebenarnya dalam jangka pendeknya memasuki periode uptrend. Nah, waktu itu kita udah bisa tebak kira-kira dia bakalan uptrend ketika dia naik pada tanggal 19 November ya, dengan volume transaksi tinggi. Oh, ini kira-kira bakalan bentuk handle. Buat yang ikutin live aku terus, pasti teman-teman tahu bahwa TLKM ini udah yang duluan naik dan dijadiin dalam tanda kutip tuh model buat saham-saham yang lainnya. Nah, kemungkinan besar saham-saham yang lain akan mengikuti ini ya. Ya, jadi nanti aku akan bahas ADI buat teman-teman yang baru masuk, dan aku tahu kalian pasti banyak yang nanya itu, tapi sabar-sabar ya. Hari ini asing net buy di pasar reguler sebesar 322,98 miliar dan banyak yang dibeli itu saham TLKM. 151,47 miliar ya. Jadi TLKM bangun duluan. Entah kenapa asing biasanya ngumpulinnya saham perbankan dulu, kali ini yang dilihat tuh TLKM dulu, mungkin karena dilihat lebih banyak diskonnya gitu, masih valuasinya mungkin lebih diskon. Oke, terus ada Excel nih mau ada aksi korporasi sebenarnya, nanti aku akan bahas. Ini juga ada net buy 145,39 miliar, tapi harga sahamnya turun ya, jadi kita skip dulu, buat trading pun kita skip dulu. BBCA hari ini breakout ya dengan net buy 135,51 miliar ya, dari angka 10.250, tapi volumenya agak-agak kecil. BCA mah buat investing aja, kalau buat trading kayaknya agak-agak nanggung ya dia naik turunnya segitu doang gitu ya. Terus tapi resikonya kecil sih, nggak salah juga kalau kalian masih pemula lagi belajar trading, udah belajar di Trading Academy, kalian mau coba-coba sendiri saham tadi BCA tuh resikonya kecil. Astra International kalau kamu beli di harga sekarang ini agak-agak nanggung. Hari ini ada net buy 82,85 miliar ya, jadi net buy-nya segitu. Dari total transaksi beli dan jual masih banyak kan, transaksi belinya sekitaran 82,85 miliar.
Tapi Astra International teman-teman yang cocok yang di YT, lihat ke IGOE ya. Ini udah deket banget dengan resistance-nya. Jadi kalau kamu swing trading di area ini udah agak riskan. M-Trade udah review buy beberapa selang waktu kemarin ketika dia dekat dengan area support ya. Nah jadi kita sekarang ini dalam posisi yang kurang lebih tinggal nge-hold dan siap-siap profit taking aja. Let me check sebentar. Oke. Masih BP, ada yang BP, ada yang udah mulai cuan, ada yang masih minus sedikit. Oke, terus kemudian kita move ke salah buka saham. Kok TLKM sih? ASII ya udah cuan ASII-nya. Oke. Kita move ke ITMG. ITMG udah dibahas tadi, net buy 70,62 miliar tapi nggak liquid ya, kecil banget likuiditasnya. Ya, nanti saya akan bahas ADI juga, tapi sebelumnya aku akan bahas tentang US inflation, inflasi Amerika naik dikit dan The Fed masih sama, masih agak-agak santai dan tidak akan buru-buru menurunkan suku bunga. Nah, aku suka banget effects-nya di tok-tok nih, lucu pakai kacamata. Oke, terus ada kabar yang menarik dari China. Kira-kira kabar apa ya dari China ya? Ya, dari China di sini katanya China ini bakalan kasih stimulus gede-gedean di tahun 2025 nanti. Nah, jadi stimulus yang kemarin dikasih di China ini udah mulai bisa mendongkrak perekonomian, kelihatan dari data perekonomiannya itu udah mulai agak-agak bagus ya. Jadi banyak data yang udah mulai membaik lah secara makro. Kemarin sempat saya bahas ya. Bukan kemarin banget, beberapa hari kemarin udah sempat saya bahas. Nah terus efeknya apa kalau nanti di 2025 China ini bakalan kasih stimulus lagi, bakalan kasih BLT lagi, bakalan ngeluarin bonds lagi kayak gitu ya. Itu efeknya apa? Efeknya ada positif, ada negatifnya sebenarnya. Efek positifnya adalah pasti perekonomiannya tambah gerak, tambah positif, mereka bakalan impor bahan baku lebih banyak dari Indonesia. Jadi Indonesia itu banyak banget ekspor batu bara di China, untuk ke China. Tapi negatifnya, kalau kita mengingat kemarin China ada stimulus lumayan gede, pasar sahamnya itu langsung naik kenceng. Itu menunjukkan bahwa uang asing masuk ke sana. Nah kalau uang asing, investor asing masuk ke China, itu sebenarnya ya ada sebagian dari uang asing yang ada di Indonesia tuh bisa kemungkinan keluar ke sana. Tapi nggak usah terlalu dikhawatirkan, karena kemarin waktu kejadian kayak gitu itu sifatnya benar-benar temporer banget ya, karena stimulus gede bisa ngaktifin pasar sahamnya di sana. Jadi duit asing bisa muter ke sana gitu. Kurang lebih kayak gitu. Terus aku mau langsung aja bahas saham AADI yang pastinya kalian udah tunggu-tunggu banget ya. Aku bahas saham AADI. AADI ini bagaimana? Kemarin aku ada bahas, aku kayaknya harus ulang dan recap lagi setiap kali aku bahas Adaro dan AADI. Aku harus recap terus ya. Jadi biar nggak pengetahuannya sepotong-sepotong. Nanti kalau pengetahuannya sepotong-sepotong, yang lucu belajar sepotong-sepotong tapi setengah ngerti bisa ngomel gitu, bisa marah-marah kayak Adi naik, kenapa nggak disuruh beli misalnya kayak gitu. Kemarin ada aku baca kayak gitu tuh di IG gitu ya. DM, bukan DM, di komen. Kalau M-Trade kan memang dari dulu teman-teman kalau mengikuti kita nggak di saham IPO ya, karena kita berdasarkan chart banget gitu. Jadi gini, aku cerita dulu tentang Adaro dan AADI. Aku bikin singkat banget supaya yang udah ngedengerin juga nggak bosan. Adaro ini kan dia ditinggal anaknya, AADI yang nyumbang revenue dan laba yang sangat besar, bahkan terbesar dari sektor bisnis yang lainnya di ADRO. Aku nyebutnya ADRO ya sekarang, ADRO atau Alamtri. Karena AADI itu sekarang nama perusahaannya Adaro. So karena agak bingungin buat teman-teman pemula ya. Jadi ADRO atau Alamtri itu ditinggal sama anaknya AADI yang menjadi mandiri ya, AAI ini, dan namanya menjadi Adaro sekarang. Kayaknya mix up gitu. Terus intinya secara fundamental AADI atau AADI ini ke depan bakalan jadi bagus. Dan memang sudah bagus secara fundamental. Beberapa kali sudah saya bahas dan tadi di feed post IGOE juga dibahas lagi.
baik secara kinerja keuangannya, secara profitabilitasnya, terus potensi bagi dividennya itu lumayan gede ke depan. Valuasinya juga masih cukup murah gitu loh. Nah, ketika IPO masih murah valuasinya. Sekarang gimana? Ntar aku bahas ya. Nah, sedangkan Adaro ini ya kalau ditinggal sama Adi secara fundamental pasti revenue-nya dia juga akan berkurang. Labanya juga berkurang. Nah, itu secara fundamental dulu. Tapi ya, aku mau kasih tahu, kemarin aku udah bahas tuh. Bahwa fundamental biasanya tercermin pada harga saham tuh jangka panjang. Nah, kalau jangka pendek kadang-kadang nggak cocok sama fundamental yang nggak selalu sama. Nangkep ya? Jadi kalau dalam jangka pendek, fundamental bagus, harga saham bisa turun. Fundamental nggak sebagus yang satunya, harga saham bisa naik. Nah, itu fluktuasi jangka pendek. Efek dari apa? Efek dari traders, efek dari ya investor-investor yang nampung di jangka pendek tersebut. Oke. Sekarang saya mau jelaskan tentang AAD-nya, karena banyak banget yang nanya AAD-nya. Nah, AAD kemarin ketika IPO itu ARA. Kita lihat ya, dia auto reject atas beberapa kali gitu. Dan menurut aku ini udah epic banget sih. Menurut aku udah epic banget. Aku coba bersihin chartnya di sini ya. Ini perhatikan, ini sampai kayak nggak kelihatan. Teman-teman yang ada di TokTok yang di YT boleh ke Igoi untuk bisa melihat chartnya ya. Jadi perhatikan di sini, ini dia satu sampai nggak kelihatan kan? Satu di sini, ya kan arah pertama, kedua, ketiga, keempat. Naiknya tuh udah sekitaran 70%-an lebih ya, bahkan 80% ya, 70% lebih gitu. Udah bahkan kalau sampai ke harga tertinggi kemarin tuh udah sampai ya 100% tuh adalah gitu. Oke. Nah, kalau udah naik sampai 100% ini arahnya juga 1 2 3 4 hari. Kira-kira aku nyalain komennya, aku buka discussion, aku nyalain komennya. Kira-kira apa yang ada di pikiran banyak investor atau trader? Cuan 100%, 70-100% hanya dalam beberapa hari aja. Kan nggak semuanya investor ya. Mereka akan profit taking. Dan yang berharap AAD arah terus, apalagi yang masuk di harga 11.000. Aku nggak tahu apa yang dipikirin. Mungkin nggak pakai strategi, bener-bener cuman thank you gift-nya Abdul. Bener-bener cuman pakai perasaan aja. Oh, ini arah FOMO. Aduh, aku harus punya, aku ketinggalan, harus masuk. Jadinya gimana? Ketinggian. Ini juga teman-teman, kalau ada sesuatu yang lagi breakout, all time high lagi naik, ketinggian, kayak Bitcoin, ya mungkin kalau aku ngomong gini, one day bakalan, kalau pas dia lagi breakout lagi, naik lagi, ada yang mocking, tuh katanya jangan beli di atas ketinggian tuh, nih naik lagi, iya kali gitu loh. Nih diperlukan checklist dulu ya. Bitcoin aku bahas nanti, tapi AAD ini ya udah naik 4 hari berturut-turut auto reject atas, hari kelima masih naik lagi, total naik sekitar 70-100%. Itu ada orang yang profit taking, wajar. Nah, profit takingnya sampai kapan? Ya saya nggak tahu sampai kapan, sampai sesukanya orang yang profit taking. Ini belum ada bentuk supportnya. Profit takingnya bisa nggak dia turun sampai ke 6850? Ya bisa-bisa aja kalau tapi diperhatikan volume ya. Jadi perhatikan, ini volume dia profit taking sampai ke 6.000 pun ya bisa-bisa aja gitu. Tapi perhatikan, semakin turun ke bawah, kalau volumenya semakin kecil, berarti yang buang barang semakin sedikit. Bisa jadi nggak sih investor gede mereka nakutin, jadi markdown, buang barang. Nah ini kan memang profit taking di atas, tapi nanti ke bawah makin kecil volumenya, bisa jadi nggak sih itu markdown? Oh bisa jadi banget. Kenapa? Karena fundamentalnya ini cakep banget. Valuasinya oke. Nah perhatikan ketika saya ngomong fundamental bagus, valuasinya juga masih oke. Perkiraan fair value itu ada yang menghitung di harga 13.000, ada yang 15-16, tergantung ya. Jadi kemarin tim kita tuh ngitung pakai angka historis. Historis itu trailing 12 months ya.
Datanya pakai data 6 bulan 2024. Jadi sama-sama ngitung valuasi, sama-sama ngitung PI. Tapi kalau asumsi datanya ke belakang dan ke depan, itu bisa beda dikit angkanya. Bisa beda lumayan juga. Teman-teman yang di TokTok dan YT langsung aja ke Igoy. Jadi kalau pakai data 6 bulan 2024, data trailing 12 months atau disetahunkan, itu harga fair value-nya kalau PI-nya di 5 sampai 6 kali, itu harganya di sekitaran 15 sampai 16 ribu. Jadi kapan hari aku udah pernah post tuh sekitaran, ya dihitung-hitung sama tim aku tuh 13.500-an itu kalau PI 5, PI 6 tuh sekitar 16.250-an ya. Nah, itu harga fair value-nya dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain yang sejenis. Aku udah sempat bahas kemarin. Jadi, ini ada lagi. Tim aku udah kasih tahu nih. Indi itu PI-nya 8,75, ITMG 5,98, PTBA 5,8, UNTR 5,51 ya. Jadi Adi kemarin ketika IPO masih 2, sekianan, sekarang udah 3, sekianan gitu. Nah, terus udah naik dikit ya. Harum yang paling mahal valuasinya 21,5 kali. Nah, jadi kesimpulannya fair value-nya tuh sekitar di angka 13 sampai 16 ribuan ya. Nah, kalau pakai yang data di forward, pakai data valuasi yang data forward 2025 full year 2025 forward, itu mereka nemunya fair value PI 6-nya tuh di 13.000. Oke, kita pakai angka 13.000 atau 16.000 ini sebenarnya kurang lebih sama aja. Pertanyaannya, kalau di bawah itu, jawab, investor besar kira-kira masih minat nggak beli saham ini? Ini loh pada nanya, ketinggalan nggak? Tak ajarin mikir, biar kamu nggak cuman kayak ngambil kesimpulan kata-kata akhir, terus abis itu kalau ada fluktuasi marah-marah nyalain orang, aduh, gemes, pengen tak cubit rasanya. Minat nggak? Minat kan ya? Kan valuasinya masih murah. Terus jangan bilang, kalau misalkan aku bilang valuasinya masih murah nih, investor gede bakalan minat. Wah, berarti besok naik, kata Ci Ellen besok naik. Minta ada. Bukan gitu. Valuasi nggak selalu tercermin di harga saham jangka pendek. Nah, kan tadi aku bilang kan, ini tuh udah naik ketinggian. Bisa nggak turun? Bisa dong. Mereka profit taking sampai balik ke harga IPO pun bisa kok. Sampai ke harga 6.000, 7.000 pun bisa kok. Tapi perhatiin volumenya. Biasanya kalau jatuh ke harga itu, jatuhnya volumenya semakin kecil, itu berarti apa? Markdown. Markdown tuh ngapain sih? Markdown tuh sengaja dibuangin buat nurunin harga, buat nakutin gitu loh. Nakutin retail, nakutin institusi yang dapat di barang di atas gitu. Tapi aku ngikutin Cici lumayan lah, lumayan toh. Harusnya yang bagus gitu, masuk lumayan. Jangan gara-gara. Oke, tamatin komennya. Oke ya, jadi begini loh, wes singkatnya aja lah biar kamu nggak bingung. Jangka pendek itu AAD masih bisa turun normal. Terus kalau misalkan besok naik, ya jangan ngomel, sideways gitu loh. Sideways tuh zigzag gitu loh ya. Zigzag nih, kayak ini zigzag gitu loh. Tapi kemungkinannya masih bisa turun. Kenapa? Cuannya udah banyak, beberapa hari pada dapat cuan 70-100%. Tapi ketika dia turun, ini mata investor gede bakalan ngeliatin ke situ ya. Bentar. Oke. Ya, jadi mata investor gede bakalan ngeliatin ke situ. Juga mata saya ngeliatin nunggu diskonnya AADI. Saya agak lain sih. Kenapa? Saya nggak beli AADI lewat PUPS. Ini pilihan ya. Yang kalian udah cuan dari PUPS silahkan. Udah cuan dari pre-IPO dapat 4 lot silahkan. Kenapa saya nggak beli AADI dari Adaro? Kan dapat dividen Adaro. Ya, ini PUPS selesai turun sesuai perkiraan. Kenapa nggak beli dari Adaro yang dapat dividen gede? Saya mikirnya complicated. Abis dapat dividen, nanti dividen trap. Iya kalau naik, lah kalau turun kan ini ditinggalin ibunya kan, ditinggalin anaknya kan, dia secara fundamental jadi agak kurang kan. Saya nggak tahu nih investor gede bakalan melihat ini gimana Adaro. Nah, ternyata naiknya jangka pendek doang. Aku lihat sih trader aja sih ini. Ini bukan investor institusi yang benar-benar demen gitu loh. Nah, oke. Jadi aku nggak beli lewat apa namanya PUPS atau lewat Adaronya, enggak. Dan ini pilihan, nggak ada benar salah ketika trading.
Kalau kamu ngikutin aku tanpa ngerti konsep berpikirku, kamu akan marah-marah, nyesel. Kenapa? Oh, gara-gara lu kan aku jadi gak jadi beli Adaro. Lah salahmu gak beli, mau beli ya beli yo. Kan udah tak kasih tahu pros and cons-nya. Terus kemudian yang kedua, aku juga gak beli lewat pre-IPO. Kenapa? Aku tahu sih mau arah, tahu banget. Bukan sotoy, tapi karena fundamentalnya cakep banget gitu. Tapi kalau cuma dapatnya 4 lot ngapain? Ngantri banyak, dapatnya 4 lot, 40 lot aja selilitan loh, sombong 40 lot. Ya, ngapain? Bikin capek, bikin nambahin kerjaan saya, nambahin ngecekin portfolio tambahan saham kecil-kecil, males gitu. Saya lagi nungguin momen kayak gini. Yang tak tunggu apa? Biarin dulu, arahnya kebiarin. Sampai dia turun yang banyak. Aku mau masuk di situ. Tapi ketika turun ya, biasanya kita kan biarkan dia sideways dulu. Ini naik dikit kan ya, tak biarin. Naik dikit biarin. Justru kita berharap dia turun ya. Dia berpotensi nanti ya. Antisipasi aku, dia bisa, antisipasi itu belum tentu benar, plek. Kadang-kadang sideways-nya bisa ke samping, kadang bisa ke bawah. Tergantung ini demand-nya seberapa banyak. Kalau demand-nya gede banget, dia sideways-nya bakalan ke samping, bukan ke bawah. Ya, ke bawah. Kalau misalkan dia ke bawah, dia bakalan ngebentuk bakalan potensi ngebentuk cup handle. Gitu. Kira-kira kayak gitu, teman-teman. Jadi kesimpulannya, kalau kamu punya adik, gak usah pusing. Terutama modal bawah. Ya. Apalagi punyanya cuma dapat 4 lot, 1 lot. Biarin aja. Kalau kamu punya adik, modal 11.000 baru beli kemarin, bertobatlah. Bertobat ngapain? Bertobat beli saham hanya ngikutin apa kata orang. Karena kemarin aku nyimak, masih ada beberapa influencer, ya nggak tahu deh influencer atau edukator gitu ya. Masih kemarin itu suruh beli gitu loh. Mau arah lagi, kita cuma ngeliatin aja gitu. Oh iya, kalau arah lagi pun ya kita nggak gimana-gimana. Maksudnya, oh iya, oke. Oh ternyata masih arah lagi misal. Ternyata enggak, kemarin itu udah candle reversal. Kayak gini kamu lihat di Trading Academy udah ngerti. Ini tanda candle reversal, ini turun. Normal, this is just normal. Besok kalau dia sideways pun ini just normal aja. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan sebenarnya. Cuman kata-kata saya, tolong jangan diartikan dengan naif atau polos-polosan. Oke, masih under value, berarti masih bisa naik. Nggak gitu ya, masih bisa turun pelan-pelan. Dia ada orang yang mau profit taking, tapi investor gede bakalan masih lihat kalau pas dia turun dia mau masuk. Oke, yang kedua, misalkan saya bilang oh ini koreksi normal, ini sehat, oh berarti besok naik ya kan, siapa yang bilang gitu? Nangkep ya? Kamu perlu belajar dengan objektif. Oke ya, ini udah banyak yang pintar sih aku lihat. Oke, udahlah, bosan Adi terus, masa Adi terus kalau ada yang nanya, nyangkut di 11.000, ada yang DM aku tadi, gimana? Ya udahlah, banyak nggak? Kalau nggak banyak ya udah, kalau banyak ya dia bilang dalam loh, kemarin jatuhnya dalam loh, aku belinya di 11.400 loh, ini jatuhnya 16% loh. Ya mau gimana, beli di pucuk. Ya semoga bukan duit panas gitu ya, semoga duit dingin. Sabar menanti aja kayak restoran Padang. Oke? Karena kalau aku suruh cut loss, ntar besok ada fluktuasi naik, marah-marah lagi. Ada yang begitu karena. Jadi kayak restoran Padang, sabar menanti aja. Oke, lanjut deh saham yang lain. Jadi soal AAD kamu udah ngerti, lihat di chart di sini. Ikuti M-Trade, gak beli juga nggak apa-apa sih, nggak salah sebenarnya, nggak rugi juga gitu loh. Cuman aku males ribetnya aja. Keluarin jurus dulunya. Nggak, hari ini lagi jadi princess. Ting. P1, PRRO, apa kuih? PTBA. AADI, udah. BBRI lagi. BBRI akhirnya muncul lagi. PTBA, TLKM. TLKM udah tak bahas tadi. Raja, Pani, Demas, Adaro, Daas. Aku kok ngantuk ya. Oke, baru setengah jam. Aku mau bahas BRMS. Wih, kok nyentrik toh bahasnya, kok BRMS kan yang trending topik. Kan Adi udah tak bahas, udah lah ya. Mau bahas Adaro sekalian, ya udah dikit ya. Oke, Adaro ini
Ya orang trading aja lah, ini naik jangka pendek aja sih. Ya kalau mau trading oke lah, tunggu retracementnya dekat 2400 aja ya. Tunggu di dekat 2400. Kalau di atas itu ketinggian kemahalan ya. Jadi di atas 24 ini agak ketinggian kemahalan. Aku lebih berhati-hati di Adaro-nya. Oke ya. Jadi wait and see dulu. Oke, terus aku ke BRMS, Bumi Resources Mineral. Kabarnya, saham-saham yang ini grup Salim masuk itu pada naik gitu. Yuk kita lihat ya, kabarnya gimana. BRMS nih bentuknya mirip banget sama Pani, cakep sih. Cuman dia lagi sideways, jadi kita lagi menanti tuh. Jangan dibilang oh cakep besok naik, berarti besok naik ya Miss kalau bilang cakep ya. Enggak, cakepnya itu dia abis sideways panjang terus breakout. Nah, ini lagi mau sideways lagi. Ini bagus. Kenapa? Bagusnya tuh karena di sini ada distribusi 2 hari berturut-turut dengan volume transaksi besar. Ini ada distribusi di sini. Distribusi artinya big money-nya lagi profit taking. Teman-teman yang di TokTok yang di YouTube boleh ke Igoy untuk bisa lihat chartnya. Nah, ketika dia distribusi di sini, ini pergerakan chartnya tuh volumenya enggak signifikan naik turunnya. Jadi kalau misalkan dia ada naik lagi, ini temporer aja sebenarnya, jangka pendek aja. Dan kemudian kita lagi nge-watch dia kembali reakumulasi BRMS ini. Kalau tadinya di sini dia distribusi, ini kita menunggu dia untuk akumulasi ulang gitu. Jadi sebenarnya kita masih watch emiten ini. Secara fundamental menarik sebenarnya BRMS, tapi secara teknikal kita harus wait and see dulu. Kinerja di 2024 itu kinerjanya tertinggi sepanjang masa ya. Per 9 bulan pertama 2024 ini revenue BRMS ini naik 223,4% ya. Jadi 223,4% dan net income-nya tumbuh 45,4% ya. Terus harga sahamnya udah naik, tapi nanti kinerja full year-nya bakalan bagus. Jadi perkiraan kami BRMS ini bakalan perform lagi mungkin ya di Januari atau Februari. Dan average selling price-nya juga bakalan bisa naik lagi dan bakal menopang kinerja BRMS. Kenapa? Karena harga emas global ini juga kemarin kan sempat naik ya beberapa waktu kemarin. Bentar, suara masih muncul nggak? Barusan anakku nelpon. Oke, suaranya aman nggak yang di Igoy? Igoy suara aman nggak ya? Oke. Tok-tok aman. Kalau Igoy tadi ada telepon masuk soalnya anakku nelpon. Ya, jadi BRMS kita masih tungguin. Oke, terus Antam Breeze, mau ngebahas semen jadi lupa. Tau gak sih hari ini INTP breakout? Nah, aku mau bahas fundamentalnya INTP ya. Jadi INTP sama SMGR bagaimana? Aman ya suaranya ya? Jangan kabur dong, udah dibahas. Adi kabur, tahu gitu tak bahas belakangan tadi. Gitu. Jadi belajarnya sepotong-sepotong. Jangan main WA, nonton bola, main Mobile Legend. INTP versus SMGR. Perhatikan ya. Besok di morning briefing kita kasih lihat ya data ROA dan ROE-nya. Jadi return on asset dan return on equity itu INTP lebih besar ya daripada SMGR gitu ya. Jadi lebih gede INTP daripada SMGR baik return on asset maupun return on equity-nya. Terus kemudian untuk data ini di depan aku sebenarnya ada chart sih. Mau aku kasih lihat, di Igoy ya. Aku kasih lihat di Igoy ini. Cuman tampilan chartnya nggak tahu jelas nggak ini di sini. Nih. Aku kasih lihat di Igoy. Jadi yang kiri ini INTP, yang kanan SMGR. Kalau ada tim aku yang lihat di sini, saya minta tolong diganti ya. Jadi digantinya gimana? Besok diganti ini ROA ROE dan ini ROA, terus ini ROE, terus ini INTP SMGR kayak gitu. Jadi jangan kayak gini. Aku agak kurang suka tampilan chartnya begini. Tapi anyway,
ini juga udah cukup menunjukkan bahwa INTP itu secara return on asset dan return on equity itu lebih gede daripada SMGR ya. Jadi ini ROA-nya INTP dibandingin dengan ROA-nya SMGR. Jadi ini seharusnya sebelahan ya, dear team yang nonton ini. Terus ini INTP punya ROE dibandingin dengan ROE-nya SMGR, jadi harusnya sebelahan juga nih gitu. Ini jauh lebih tinggi gitu ya, karena kita kan mau compare its saham gitu. Oke, terus kemudian perhatikan juga profitabilitasnya untuk margin kotornya. Perhatikan di sini. Nah, ini juga bikin chartnya kurang asik dilihatnya. Nggak salah sih, cuman nggak asik aja. Yang dibandingin kan, ya ini perhatikan di sini ya. Ini gross profit margin. Perhatikan di IGOI di sini. Ini gross profit margin. INTP ini SMGR. Gedean si INTP. Terus kemudian ini operating profit marginnya 10%, SMGR 7,04%. Nah ini net profit marginnya juga gedean INTP dikit. Tapi sebentar, soal harga saham nanti ya, aku kasih lihat ya. Jadi ini bicara tentang jangka panjang sebenarnya. Terus solvensinya juga bagusan INTP. Besok chartnya ini diganti semua. Aku takut lupa karena kenapa nggak ngomong di WA aja sih, takut lupa. Terus secara valuasi juga lebih murah INTP, dan secara debt to asset, debt to equity ratio itu juga masih bagusan INTP. Valuasinya lebih murah INTP dikit, 14 PI-nya, SMGR 18. Jadi ya anyway. Sekarang kita masuk ke teknikalnya. Gimana kabarnya teknikalnya INTP dan juga SMGR? Hai ya, teman-teman yang ditotok yang di YT langsung aja ke Igo ya. Oke, mari kita move ke sini. Nah, ternyata setelah kita perhatikan chartnya SMGR dan INTP pun masih cakepan INTP. Jadi sebenarnya ini juga sudah mencerminkan fundamental ya. Jadi sudah mulai relate dengan fundamentalnya. Kenapa? Karena ini INTP dia udah mulai breakout duluan. Ini stage 4, ini stage 1, dia udah mulai breakout stage 2. Nah, SMGR di sini ini dia masih di stage 1-nya. Nah, yang terjadi bagaimana patternnya, perhatikan, bandingkan baik-baik. Ini SMGR, kalau INTP tuh udah naik dari garis biru ini. Jadi aku ganti warnanya karena biru semua. Perhatikan di IGOI teman-teman yang ada di TokTok dan di YT, perhatikan di sini. Ini kalau INTP tuh dia udah naik dari garis ini, lihat secara visual, jangan dari harga sahamnya. Tapi kalau SMGR dia malah turun, meskipun hari ini sama-sama naik, tapi secara patternnya itu cakepan INTP. Pattern itu bentuknya secara visualnya. Jadi aku nggak hafal harga saham ya. Kalau kamu ketemu aku di jalan, kamu tanya aku harga saham ini, aku nggak hafal. Tapi di kepala aku secara visual tuh aku hafal. Patternnya gimana tuh aku bisa hafal. Sambil tidur ngebayangin pattern saham tuh bisa gitu ya. Oke, jadi perhatikan nih, kayak gini nih. Ini si SMGR kelihatan kan ya patternnya ya. Tadi kalau SMGR itu dia malah breakdown dari ini. Nah, jadi ini INTP. INTP-nya naik, kalau SMGR-nya malah dia sempat turun ke bawah gitu. Jadi kurang lebih chartnya lebih menarik INTP, dan INTP ini masih di early stage banget. Jadi kalau misalkan buat nabur untuk beberapa waktu ke depan, 1-2 bulan ke depan, aku review. Penting banget review ini. Summary very important. Banyak saham yang udah mulai bullish reversal. Sekarang aku punya slogan, cuan diam-diam, diam-diam cuan. Kenapa? Karena nggak ngikutin yang lagi rame, trending, yang bikin FOMO di luar. Yang rame, trending, yang bikin FOMO di luar, kebanyakan sudah naik. Dan kalau sudah naik, itu adalah biasanya waktunya profit taking. Mau di Bitcoin, di crypto, di apapun. Profit taking tidak berarti langsung turun. Profit taking itu bisa jadi sideways. Kalau kamu masuk di atas, kamu bisa jadi tempat cuci piring. Kayak kamu masuk di Adi kemarin. Ya bukan cuci piring juga kalau Adi ya. Mereka ada beberapa profit taking, tapi valuasi masih oke, fundamental masih oke, tapi kena turunan dulu. Kira-kira kayak gitu. Adi bukan gorengan. Bagus dia. Nah, jadi kesimpulannya, kalau kamu mau cuan, kamu harus tahu saham mana yang mulai belok ke atas, itu disebut dengan bullish reversal. Di cycle posisinya di bawah lagi mau belok ke atas. Saat ini banyak banget saham-saham yang posisinya bentuknya lagi kayak gitu. TLKM udah confirm, dan itu udah aku bahas 2 mingguan yang lalu. Sejak dia 2 mingguan ya, sejak dia
breakout yang pertama. Tadi udah aku bahas banget di awal banget TLKM. Dan gak ada yang mau perhatiin, bukan gak ada, jarang yang mau memperhatikan itu. Kenapa ya? Karena baru bullish reversal tuh kalau Sir John Templeton psikologinya masih skeptis. Bull market born on pessimism kan, orang-orang masih pesimis kan. Grow on skepticism, mature on optimism, die on euphoria. Ingat-ingat aja. Jadi sekarang cariin saham-saham yang lagi di posisi pesimis orang-orang atau skeptis. Artinya udah di murah tapi mulai belok ke atas. Lihat ya. Aku recap dari awal, dari semuanya Big Banks, BCA mah ini udah belok ya, ini nggak bakalan rally kencang lagi, just normal aja. Jadi kalau kamu nggak pemula-pemula amat ya jangan trading yang itu lebih ke investing. Terus kemudian ini BMRI, Bank Mandiri dia juga sudah mulai ada tanda reversal. This one will be slow, tapi slow and steady ya, lebih aman. Nah, BBNI dulu. Aku recap hampir semua sektor nih ya. Tapi mungkin mewakili nanti tidak semua saham di sektor tuh aku bahas. BBNI ini dia bentuknya double bottom gitu, dan ini udah mulai tanda reversal. Teman-teman yang ada di Tok yang di YT lihat di Igoy. Kemudian dia bisa mencapai target sekitar mungkin 5350-an sampai 5425-an proyeksinya. BBRI kalian udah nggak usah pusing, nggak usah nanya lagi lah, nggak apa-apa. Tiap hari masih sama jawabannya, dia sudah mulai ada tanda reversal juga, dan dia memang pelan-pelan naik. Kemungkinan dalam 2 bulan sejak tanggal 2 Desember dia bisa naik antara 10-20% secara historis kayak gitu. Kalau di bawah standar deviasi -1 atau di bawah 4.600 naiknya biasanya segituan dalam 2 bulan, tapi tidak bisa dipastikan juga, itu kira-kira aja ya. Jadi intinya sekarang lagi posisi murah, udah nggak usah dipusingin, ini untuk hold 2 bulanan. Oke, terus kemudian dari sektor properti juga udah mulai bentuknya kira-kira kayak gituan, jadi udah bottoming. Ini di Pakuwon P1 ini udah bottoming di bawah, bentuknya V kayak gini, ini udah mulai ngebentuk handle. How do you get this confidence, How do you get this confidence? Pengalaman. Sombong nih. Pengalaman. Dari kapan? Dari tahun 2007. Belum 98 aku masih sekolah, masih apa tuh? Masih jerawatan. Yang penting kan bukan generasi kolonial saja gitu. Generasi kolonial biasanya masih galau-galau. Tak kasih cerita dikit. Biasanya kalau lagi mencari jati diri, kayak dulu misalkan ya, emas turun, kan baru ngelihat satu cycle ya, 2012 sampai 2015 tuh turun, 2019 baru breakout. Pada waktu itu aku mengambil kesimpulan, investasi emas apaan, nggak gerak. Tapi begitu sampai tahun 2020 sampai 2024, cara berpikirnya beda lagi. Karena apa? Karena market yang mendidik saya gitu loh. Jadi artinya apa? Oh ternyata emas nggak jelek juga ya. It's all about timing. Tapi itu time frame jangka panjang. Jadi kalau yang generasi kolonial biasanya akan gembar-gembornya itu kayak saya dulu. Saya jadi kayak ngelihat flashback masa lalu. Kenapa? Ini penting, curhat yang penting, karena kamu pasti mengalami ini. Pas harga saham tradingku naik waktu itu, awal banget aku jadi pemula, aku mocking investor dalam hati ya. Mocking investor yang dalam hati, apaan sih investasi, udah trading aja, apa tuh investasi. Tapi begitu 2013 saya nggak sengaja investasi di 2008, hasilnya keren banget. Saya mikir 2 kali, nggak boleh nih caranya kayak gini. Warren Buffett bisa kaya tuh ada dasarnya. Dulu saya nggak mau suruh ngikutin kata-kata Warren Buffett. Apa itu Warren Buffett? Saya jangka pendek aja cuan. Akhirnya 2013 saya mengambil kesimpulan bahwa oke juga ya investasi, saya nunggu crash aja deh. Saya mau crash, cari crash. Ternyata gak crash. Sampai crash gede itu baru pandemi kemarin. Jadi pandemi kemarin tuh ya saya masuk lumayan banyak. Tapi berharapnya kayak 2008 turun lagi. Ternyata dia gak mau turun. Ya udah sempat kejual terus buyback lagi agak di atas. Tapi sekarang saya gak jual-jual saham investing saya. Anyway, market yang mendidik kita gitu loh. Jadi kalau ada yang mocking traders mocking investor, dia belum pernah tahu investor cuannya gimana. Investor mocking traders, investor belum tahu jadi trader bisa cuan lebih cepat dalam situasi tertentu. So I'm being very flexible. Cryptos, bitcoiners bisa mocking trader saham kalau pas kondisinya kayak gini. Coba lihat kemarin pas kriptonya turun 2021 atau kapan kemarin jatuh, gak ada suaranya.
Tapi orang saham lebih kalem, apalagi orang reksadana, orang obligasi, mereka nggak mau mocking kayak gitu biasanya. Nah, orang kripto biasa lebih agresif. Kenapa? Karena gerak naik turunnya lebih cepat. Semuanya sama lah, semuanya sama. Ya, semuanya sama ada naik turunnya. Jadi sekarang kalau aku bilang, kalau kamu cari yang murah, ini di saham lagi murah. Aku nggak bilang kripto jelek, tapi timingnya tuh lagi timing hold atau profit taking gitu ya. Jadi jangan disalahartikan lagi, dibilang kata Miss Ellen kriptonya mau turun, minta tak jiwet loh, gemes aku. Galak ya. Untung sama anak udah nggak galaknya gini lagi. Oke ya. Nah, jadi ini P1 dia bakalan bentuk handle ya. Jadi ini kalau ada koreksi kayak gini, aku kasih bocoran aja lah, aku kasih salah satu watchlist kita. Sektor properti ini kita lagi watch. Kenapa? Karena ini ada potensi dia ngebentuk handle di sini ya. Jadi aku wakilin dengan beberapa saham aja, nggak semua saham properti ya. BSDE dan lain-lain ini ya. Kita suka P1 karena gerakannya dia biasanya steady, kurang lebih kayak gitu. Disclaimer yang nggak biasa belajar trading, nggak biasa cut loss, gak usah ikut-ikut dulu. Kata Michelle suka P1 besok dibeli terus marketnya turun sehari, bingung. Apalagi ya? Oke, hampir semua sektor sih. MTech kita udah cuan banyak, pamer cuan dulu ya. Udah cuannya 2 digit nih, 20% lebih. Oke, jadi kita tinggal ngehold aja. Terus kemudian banking udah, semen udah, apalagi sih? Metals ini TINS juga udah bentuk handle. Tapi kalau metals kita agak berhati-hati karena dia kadang ngikutin pergerakan harga metalsnya dalam jangka pendek. Inco, terus kemudian kita lihat PTBA lumayan banyak juga yang nanya. Ini normal correction aja, dia lagi mau ngebentuk handle, jadi just normal aja. ITMG likuiditasnya agak kurang oke. Jadi aku nggak saranin gampang diguyur. Bayan juga tadi udah tak bahas di depan, likuiditasnya kurang oke, gampang diguyur. Brand gimana? Banyak yang nanyain. Aduh, saya bentar, klikin dulu. Breakout dari 7.700, tunggu retracement-nya aja. Likuiditasnya masih lebih oke sih daripada Bayan ya. Terus jadi Petro gimana? PTRO ketinggian. Jadi tadi saham-saham yang bentuknya reversal kita udah bahas ya. Yang ini yang kita antisipasi, hati-hati. Antisipasi itu bukan artinya nggak bisa lanjut naik, bisa, tapi hati-hati kalau sampai diguyur yang udah punya barang sebelumnya. Thank you giftnya Pentaminium. Oke. Terus apalagi ya yang bentuknya kayak gitu? Dari sektor komoditi juga ada ya. Disclaimer, Medco ini juga double bottom, jadi kita mulai ngelihat ada pattern reversal di situ. Akra juga ada bentuk V, potensi membentuk handle di sini. Jadi kalau ada koreksi turun sampai 12.95an itu menarik. Apalagi ya, aku lagi ingat, aku lagi mencari scanning gambar saham di kepalaku. Oh ini keinget ini dari sektor yang lain. Ini juga lagi bentuk handle. Nah ya udah kayak gitu aja. Jadi aku kalau edukasi kalian tak ajak mikir, kalian ngambil kesimpulan sendiri, putusin sendiri. Kalau masih belum mantep ya udah nggak usah beli dulu. Belajar di Mvest buat yang investing. Tanggal 21 Desember daftarnya di emvest.id garis miring LIVE. Kalau yang pengen ngulang M-Trade Start 2 buat yang non M-Traders atau buat non M-Traders, karena M-Traders dapat recordingnya kemarin di Trading Academy. Kamu bisa ikut yang M-Trade Start 2, permintaan banyak banget kemarin. Ada rerunnya tanggal 15 Desember hari Minggu. DM saya dengan kode M-Trade Start 2, EMTRADE START 2. Nanti akan dikasih linknya buat daftar untuk hari Minggu tanggal 15 nanti. DM aku aja. Itu webinar apa sih? Itu webinar trading. Jadi kemarin kita ajarin tentang gimana caranya trading. Kamu bisa cuan di kripto, baik di saham Indonesia, saham US, gold. Cara ngebacanya kita ajarin di situ ya. Rerunnya nanti tanggal 15 sore kalau nggak salah. DM aku aja M-Trade Start 2. Gitu aja teman-teman semuanya. Aku nyalain komennya, aku pengen tahu kalian mau ngomong apa. Das
Daas, ada yang nanya Daas. Mendingan nyangkut di AAD daripada nyangkut di Daas sih. Nyangkut di AAD masih ada harapan. Nyangkut di Daas, hati-hati. Nyangkut di sini, aduh. Ya besok aku kasih lihat bid offernya Daas di morning briefing ya. Lihat di morning briefing. Aku mau ngecek di Tok dan di YT. Sorry, pertanyaan di Tok YT belum saya cek tadi. Hadijat Piko nanya mau nambah muatan AAD bagus nggak kak? Mendingan nanti nonton recordingnya. Kamu ambil keputusan sendiri dari apa yang aku udah bahas. Panjang kali lebar tadi aku udah bahas AAD-nya. ESA, oh iya lupa bahas ESA. Ya, ESA, ada yang nanya ESA lagi di support tapi bentuk patternnya descending triangle gitu. Apapun sentimen fundamental dia, kita lagi masih waspada. Ini descending triangle. Ya, hanging man itu udah sebenarnya bukan soal hanging man-nya ya. Hanging man di AAD nggak apa-apa gitu loh. Maksudnya one day masih bisa balik. Tapi entah kapan ya. Tapi Daas ini kalau misalkan jadi bukan kita ngelihat technical tuh bukan cuman kayak candle per candle ya, kita ngelihat likuiditas juga. Nah, ini ilmu berkembang. Jadi Ellen yang zaman dulu kamu ikut workshop aku zaman tahun kapan gitu sama yang sekarang udah banyak perkembangan. SMGR tadi udah dibahas tuh potensi naik kah? Ya tadi udah dibahas ada potensi, cuman INTP lebih menarik. Disclaimer juga. Makasih Ci sudah bahas ESA. Oke, sami-sami. Saratoga PGEO. This message is held for review. Kenapa? Hah? Punya message-nya Pak Hendra kena review. Show. Miss AAD apa ini ketutupan? Memangnya masih akan masuk AD kah? Soalnya perusahaan yang nggak green. Masuk, mau green mau enggak, perusahaannya cuan, ditunggu lagi diskon, ditunggu diskon lagi gitu. Invest kapan ada diskon lagi? Tuh DM saya aja nanti biar dibantu tim saya. Ayah, JH, Deda, As, INPC, you have to be very careful. Pegangan yang kenceng. Kalau roller coasternya mau turun tiba-tiba bakalnya copot, kamu lompat dari roller coasternya kayak kejadian di Amerika kapan itu. Ngerti ya maksud aku ya? BRPT, Gusco, PNLF. Aku mau bahas yang mana dulu? PNLF dia ngebentuk handle udah breakout, fluktuasinya lumayan tinggi, high risk, wait and see buat yang belum masuk. Adi gimana Jeremy? Jangan telat udah dibahas panjang kali lebar Jeremy, jangan telat. Sudah tak bahas tadi say, Pani breakout. Volumenya lumayan sih, tapi kita nunggu dulu. BRMS bisa kayak gini. Jadi kalau kamu mau spekulatif di BRMS ya silahkan, asalkan ya siap ya kalau misalkan jadi probability-nya nggak gede gitu loh. Jadi kalau misalkan salah ya cut loss gitu. Tapi bentuknya mirip banget sama Pani ya. Aku ngeliat apa jangan-jangan MM-nya sama. Market management-nya sama. Saya tertarik dengan menghasilkannya tapi saya tidak melakukannya sama sekali. Gak ngerti. Saratoga, Investama, Sedaya, Agiri Trace biarin. Duitnya simpan aja, nanti masuk ADI kalau pas lagi diskon. Masih dengar penjelasan ADI ketika masih sideways, akhirnya hold. Beranikan hold, akhirnya cuan gede. Ini aku coba mengulik copywriting, linguistik. Dulu aku belajar NLP practitioner aja sih, belum sampai master. Pengen belajar NLP master. Dari kata beranikan hold, Bu Juli nya, memberanikan hold berarti Anda belum benar-benar paham ilmunya. Kalau udah paham itu kayak emosinya di market agak baal. Kayak aku nih udah agak baal. Jadi baal tuh gimana sih? Pernah ketrigger emosinya nggak? Ya pasti pernah, tapi udah jarang banget gitu. Kalau masih ada kata berani kan, berarti belum benar-benar ngerti. Saran aku ikut yang nanti Trade Start tanggal 15. Ada rerunnya. Oke. Adi Miss diulang. Moh. Ngantuk aku. Udah diteleponan aku.
HMSP setelah cukai tidak dinaikkan. HMSP tuh, oh iya aku lupa, HMSP GGRM tuh dia ngebentuk ini juga loh, bentuk V. Oh banyak toh, bentuk V juga ya. JIHD Aisyah udah tak bahas tadi. JIHD segera keluar kalau naik. Dah gitu, nanti marah lagi, kata JIHD suruh keluar, apa tadi, DAS INPC suruh keluar kalau naik, tapi habis itu naik terus. Baca story kemarin, kapan-kapan aku bikin YT-nya. Jadi kadang-kadang kita menghindari beberapa saham yang mungkin gorengan terindikasi kayak kira-kira kayak gitulah. Bukan karena dia nggak bisa naik, dia justru bisa naik lebih cepat. Tapi sekalinya kamu masuk diguyur nggak bisa keluar gitu, ngerti ya? Semangat belajar yang benar. Tanggal 15 DM aku aja, EMTRADE START 2. DM-nya di Ikoi lebih cepat dibalas. Antam gak dibahas. Sabar. Terakhir ya, aku lapar ya. Enggak lapar sih. Dicari temenku, jadi latahnya lapar terus, semakin gendut. Kata, aku habis ngomelin suamiku. Gara-gara dia fotoin aku dari samping gini. Kenapa kamu fotoin aku dari sini, kan gendut? Dia bilang, salah kamu sendiri, pakai baju kelihatan gendutnya. Oh, benar juga. Antam. Kemarin breakout, dia bakalan ada normal retracement. Yang belum masuk ya ditungguin pas ada retracementnya ya. Oke, gitu aja. Selamat malam semuanya. BBTN termasuk yang tadi murah dan mungkin akan ada potensi reversal. Udah. Salam profit.